Okay, good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Nice to see you. Nice to see you too. Okay, well, before we start our lesson, I have the lead of the class. Let's prepare of the class. Silakan disiapkan dulu. Say greeting to our teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray for the day to study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, well, sebelum kita memasuki materi, I want to ask you, who doesn't come today? Awal Syahraini. Oke. Cuma satu orang? Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini, ya, anak-anakku semua tetap semangat belajar bahasa Inggris because our language, ya, English is important for us. Automatically, I hope you make spirit and motivate to understand about our lesson today. Oke, sebelum kita memasuki materi inti, saya ingin memberikan sedikit ice breaking sebagai bahan motivasi bahwa English is very very interesting. Oke, let's check it out. Stand up, please. I say that, stand up, please. Sit down, please. I say that, sit down, please. Haikal, good morning. Muhammad Yasir. I say that, Muhammad Yasir. Good morning. Good morning, sir. Okay. Bahasa itu untuk ice breakingnya, so you have to practice, even though it's not in this place, but in the right place, in the outside place, you can practice like this. Ya, Anda bisa terapkan ice breakingnya ini. Jadi, kalau mengatakan temanmu, saya mengatakan silakan lari, kalau saya mengatakan bahwa silakan lari, ya, bisa diperhatikan seperti itu. Oke, well, student, sekarang kita masuk di pembelajaran kali ini. Silakan fokus di layar. Ya. Pada hari ini tentang conditional sentence. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang conditional sentence? Jadi conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Ya, mengandai-andai. Siapa yang di sini pernah berandai-andai menjadi seorang pilot? Pernah. Yang jelasnya merupakan salah satu cita-cita adalah satu pengandaian. Iya. Oke, sekarang adapun kompetisi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.5. Adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di atas ada 6. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasan kalimat, pengandaian dengan konteks penggunaan dengan cermat dan kritis. Sebentar akan dijelaskan. Jadi Bapak sebentar sudah menyiapkan apa alat dan bahan berupa karton manila dengan spidol. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk di condition timeline. Nah, ini yang perlu. Coba perhatikan seksama.
Sekarang kita bisa lihat dialognya untuk materi yang conditional sentence. Oke, disimak baik-baik dia videonya. Oke. Hello friends, welcome back to Dia Academy YouTube channel. How's life? Is close plus reminder. Digunakan untuk memberikan peringatan terhadap suatu resiko. For example, if you would like to visit a tourist attraction. Oke. Setelah mengamati video tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan sekilas tentang video di atas? Oke, sekarang coba perhatikan ini. Ya, dari penjelasan tadi video, saya sudah simpulkan, Bapak sudah menyimpulkan di atas. Coba perhatikan, di conditional sentence memiliki 4 type. Sudah terjadi dan tidak bisa dipalai kenyataannya. Kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Iya. Ini di tipe ketiga, selalu katakan seandainya. Bahasa fungsinya sebanai. Iya. Kan, if clause as imperative sebagai perintah. Iya. If clause as general truth merupakan kebenaran umum atau fakta. If clause to show a dream menunjukkan sebuah impian. Nah, sekarang coba Anda perhatikan rumusnya di atas yang tulisan merah. If simple present, koma, ingat kalau dimulai dari if selalu ada koma. Perhatikan baik-baik itu. Ya. Contohnya, if you want to win the competition, koma, you must study hard. Ya, Anda harus masak air. Fakta itu. Tidak bisa lagi dirubah. Iya. Masa orang mau air panas ambil di kulkas? It's impossible. Sama juga Anda haus, masa ambil air panas? Ya kan? Waktu otomatis air dingin. Lanjut lagi, yang terakhir, if clause to show a dream. Ini menunjukkan suatu impian. If she graduates from the high school, jika kamu tamat nanti di sekolah ini, she will continue her study to America. Dia akan melanjutkan studinya di Amerika. Impian. Jadi ingat, anak-anakku semua yang harus Anda take line di sini adalah if clause ada 5. Yang pertama, mengingatkan, saran, perintah, kebenaran umum, dan menunjukkan impian. Tolong dicatat-catat itu, ya. Oke, next. Ya, ini kalimatnya. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Coba perhatikan di tipe 0. If it is rain, the plant will get water. Jika hujan, the plants will get water. Tanaman-tanaman akan menjadi basah. Jelas itu karena kebenaran umum. Masuk di tipe pertama. Nah, coba perhatikan tipe pertama. Apa tadi keterangan tipe pertama? Pengertiannya? Kemungkinan besar. Iya. Dia berkaitan juga dengan tipe 0 karena ada hubungan sebab akibat. If I have enough money. Apa artinya? Iya. If I have enough money, jika saya memiliki banyak uang, I will buy a new laptop. Iya. Tapi buktinya tidak punya uang. Iya. Syaratnya harus punya uang. Iya. Oke, sekarang masuk lagi di tipe kedua. If I had more money, I would buy a new car. Nah, kalau di tipe kedua ini, iya, jelas dia cuma masa lampau saja, tapi hampir sama di tipe 1, tapi dia bentuk lampau. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. Oke, tipe ketiga, salah ketik. Tipe ketiga, if I had rain, we would have stay indoor. Jika saya, if it had rain, jika hari hujan, he would have stayed indoor. Dia akan tinggal di dalam rumah, tapi buktinya dia berada di luar rumah.
Ya, seperti itu. Ada yang kurang jelas? Atau sudah jelas semua nih? Oke. Sekarang ada sedikit latihan saya akan kasih. Ya. Silakan dijawab dulu ini. Apa kira-kira? Ya. Oke, silakan diperhatikan. Apa kira-kira di atas? Ada 6 nomor. Nomor 1. Apa kira-kira nomor 1? I would never lend to you if blah 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 before. I would never lend. Ya. Siapa kira-kira yang mau jawab? Angkat tangan. Apa kira-kira jawaban yang pas di situ? Untuk mengerjakan, cepat silakan dikerja dulu. Ya. Sesuaikan dengan rumusnya. Ya. Induk kalimatnya we would have. Berarti dia menggunakan bentuk kedua. Berarti anak kalimatnya harus juga dalam bentuk lampau. Oke, nomor 1 siapa bisa jawab? Coba, Fuzia. Bagian D. Ya, saya rasa bagian D. Oke, kalau nomor 2? Bagian D. Oke, very good. Apa dasarnya mengatakan bagian D? Ya, tipe ketiga kan? Oke, very good. Sekarang kita masuk di poin ketiga. If I blah blah blah, my say, if the sun rises on the west, the what? Will? The what? Nggak pakai will, kan ini kebenaran fakta. Bagi N, bagian A. Ya, jelas. Ya, ini peta mind mappingnya. Coba perhatikan dulu. Ini di atas mind mappingnya adalah rumus. Nih. Jadi peta konsepnya adalah rumus mulai dari if subject plus verb 1. Coba perhatikan if di sini subjeknya he, if he verb 1 come early, jika dia datang pagi-pagi, subjek lagi plus verb 1 complement feels. Itu. Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Nah, ini kalau kalimatnya ini tadi terbalik nih, rumus tadi yang pertama rumus, ini sekarang kalimat dijadikan sebagai rumus seperti ini. Ya, coba perhatikan peta konsepnya. Ya, coba Anda analisa dulu. If you eat your lunch, mother have failed. Ya, subjeknya mulai dari if you eat. Nah, ini yang benarnya. Jadi sebentar Anda harus menggambar seperti ini. Coba perhatikan dulu. Peta konsepnya adalah sebagai topik pembahasannya adalah kita masuk dulu sini. Jadi sebentar kalian harus menggambarkan seperti ini. Kalau dikasih kalimat, gambar seperti ini. Jadi Anda bentuk lingkaran, ya kalimatnya ini. Terus yang ini Anda bikin gambar, dia masuk if clause. Paham? Ya. Jadi if ini subjek, it jelas ya? Verb rain. Terus ini you subjek, will turun, get kata kerja, wet complement. Jelas? Bisa dipoto dulu kalau mau dipoto, bisa digambar-gambar tuh. Kan ini sebentar pindah-pindah slide-nya. Di atas dia peta konsep atau peta berupa kalimat. Jadi kalimat ini yang masuk di dalam itu di tengah. Sudah habis. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini terkait dengan materi mind mapping. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk di pembagian kelompok. Tugasnya adalah Anda membuat gambar peta konsep dengan LKPD yang saya bagikan, ya.
Sudah diskusi. Oke. Nah, sekarang coba kita langsung saja masuk di LKPD-nya. Ya. Langsung saja masuk di LKPD-nya. Itu. Ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 2. Ya. Oke, sekarang kita masuk dulu di lembaran pertama, LKPD pertama. Ada situ dialog. Coba perhatikan dulu. Ya, di situ yang ini. Ya. Di situ ada 4 dialog. Dialog 1, dialog 2, dialog 3, dialog 4. Saya bagi job saja. Saya mulai dari kelompok. Di sini kelompok berapa? 1. Ini? 3. Oke, sekarang saya bagi job saja. Di kelompok 1 silakan Anda kerja di dialog 1, dialog 2, dialog 3, dialog 4. Itu Anda tentukan apa fungsi sosialnya. Nah, fungsi sosialnya apa kira-kira? Cari di sini. Apa kira-kira? Seperti. Tugas kedua yaitu membuat peta mind mapping. Ya, setelah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Oke, sudah selesai? Oke, siapa mau duluan? Iya, coba kelompok 3. Naik di atas presentasi. Yang lain boleh menanggapi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai dialog pada mengenai dialog 3. Jelas. If clause plus Oke. Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang Anda yang menentukan. Anda yang menentukan siapa kelompok yang berikutnya. Silakan. Iya, tidak ada boleh menolak kalau sudah ditentukan. Semangat, Ji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tidak ada, coba bisa tunjuk lagi kelompok yang lain yang mau masuk. Oke, silakan kelompok 2. Silakan. Pakai mic biar lebih keren. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di slide area present the word that has been discussed. Sekarang itu sesuai kemudian dominan singular dan plural dengan atau tanpa adjectives to those my dear dan sebagainya. Oke. Ada yang mau menanggapi dulu? Jelas? Oke. Keplen. Kelompok terakhir. Kelompok 1, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari satu akan menjelaskan kita dari diskusi kami mengenai jawaban pertama. Jadi fungsi sosialnya yaitu masih ejaan, tanda baca dan tulisan tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing fungsi sosial di masing-masing dialog ya. Sekarang kita masuk di tugas yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat peta mind mapping. Ya, di situ di setiap kelompok sudah ada kalimatnya dengan rumusnya. Jadi Anda mengikuti gambar saja yang ada di sini. Ya, jadi Anda tinggal kasih masuk saja rumusnya di bawah ini, ya kan? Apa kira-kira peta konsepnya kalau kalimatnya ini, seperti itu. Atau bisa salah satunya mana kita mau pilih. Ya, silakan dikerja. Oke, sebelumnya saya bagikan dulu. Harus digambar. Ya. Digambar seperti ini, ya kan? Kan tadi keterangannya kan? Show, ini kalimatnya. Seperti itu. Ya. Saya rasa pintar semua menggambar, toh? Ya. Sudah terlatih waktu TK. Ini kalimatnya, bentuk seperti saya langsung saya dikasih pindah ini, ya kan? Rumusnya ini, jadi bagi dua saja ini. Ada di sini bagian kalimatnya. Kan rumusnya bukan rumus ini, tipenya dimaksud tipe apa? Berarti ini tipe 1. Berarti tipe 1 di sini. Satu kali masuk membahas ini, belum? Oh, cocok nih. Jadi ikut saya ini. Oke, jadi semuanya harus mengaktifkan kelompoknya supaya tugasnya bisa diselesaikan dengan cepat because we are limited at the time. Jadi waktu terbatas. Jadi setelah ini, setelah kerja kelompoknya, bagian mind mapping sebentar akan dipresentasikan juga hasil kerja kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan dan kelompok yang lain bisa menanggapi dari hasil kerjanya. Jadi waktu yang saya kasih cuma 15 menit. Jadi kalau memang umpamanya lebih cepat, saya rasa lebih bagus untuk dipresentasikan. Ya. Jadi sebentar pembahasan presentasinya, kita mengambil gambaran mulai dari lingkaran tengah. Jadi yang mana topiknya itu dari lingkaran tengah. Setelah di lingkaran tengah membentuk subtopik, maka melalui cabang-cabang yang ada. Jadi sebentar begitu hasil presentasinya. Siapa sebentar yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya? Oke, tinggal beberapa menit lagi. Oke, kira-kira who is the host? Come forward to explain your job. Who are to be the host? Sesuai dengan kelompok? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Jadi kelompok yang lain bisa menanggapi bagaimana kira-kira hasil dari kerja kelompok dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan Kelompok 2. Oke. Ini sebenarnya melatih kita juga berbicara depan umum. Ya. Iya. Ya. Semangat, Ki. Kamu bisa. Ada mind mapping. Yang pertama scientific present conditional. Yang pertama ada condition. Yang kedua dapat dilihat yaitu simple present with simple present. Kalimatnya yaitu if you have as forget. Jadi terakhir, kelompok terakhir itu kelompok 4. Silakan naik di atas. Iya. Kamu bisa. Kamu bisa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Jadi itunya tetap saya ambil sebagai bahan evaluasi saya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri suatu pembelajaran tadi, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Angkat tangan. Oke, silakan. Kelompok 3. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik pada materi hari ini, yaitu adapun fungsi sosialnya yaitu menyatakan dan menanyakan pengandaian diikuti perintah atau saran untuk menjalankan dan memerintah. Tanda baca dan tulisan. Sekian. Itu tadi kesimpulan daripada materi kita hari ini. Jadi selanjutnya saya akan kasih semacam asesmen atau evaluasi. Silakan dicek di grup, akan saya kirim. Itu Anda jawab mungkin sekitar beberapa menit saja. Akan di situ Anda isi sebagai asesmen atau evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Silakan Anda isi. Oke, silakan bekerja. Untuk evaluasi asesmen ya. Ya. Ya, dikumpul itu. Jadi semua hasil peta mappingnya dikumpul. Ya. Kira-kira apa yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini tentang conditional sentence? Speaking, bekerja sama, percaya diri, dan saling membantu. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya, jadi kita akan nanti tetap lanjut masih di materi yang sama. Mungkin nanti kalau insya Allah kalau kita masih sehat, mungkin kita masih melanjutkan materi yang sama terkait dengan conditional sentence. Karena ini bagian dari tinggal pemantapan tentang conditional sentence. Oke, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mungkin kita bisa menutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan. Oke, jadi sebelum meninggalkan tempat ini saya ingin kalian berfoto dulu sebagai apa namanya dokumentasi.